Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implementasi syariah marketing. Yang pertama, berbisnis dengan cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan contoh yang baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barangnya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, Muhammad sebagai syariah marketing. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad telah berdagang sebagai direktur pemasaran Khadijah dan diperdagangkan ke Syria, Yerusalem, Yaman, dan tempat-tempat lainnya. Dalam perdagangan-perdagangan ini, Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang melebihi dugaan. Dari sinilah, Nabi Muhammad telah menunjukkan cara berbisnis yang tepat, berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, sekaligus tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya adalah Muhammad sebagai pedagang yang profesional. Segala permasalahan antara Nabi Muhammad dan pelanggannya selalu diselesaikan dengan damai dan adil, tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan di dalamnya. Hal ini menjadi fakta bahwa Muhammad tidak hanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, tetapi bahkan telah meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur. Selanjutnya adalah Muhammad sebagai pembisnis yang jujur. Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah menghilangkan transaksi dagang yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, gharar, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan penggelapan pasar. Nomor 5, berbisnis dengan hati atau kolbu. Marketing value merupakan bagian yang paling penting dalam pemasaran karena menyangkut hati yang bagaimana memenangkan hati konsumen terhadap suatu produk. Menjaga value berarti berusaha menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Poin ke-6, Muhammad sebagai wirausahawan sejati. Jiwa wirausahawan atau entrepreneurship adalah salah satu kekuatan yang dikembangkan oleh Rasulullah, sedangkan wirausahawan atau entrepreneur itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat yang ada dalam diri dan lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, ada 8 etika pemasar yang akan menjadi prinsip-prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran, yaitu 1. Memiliki kepribadian spiritual atau takwa, di mana seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam keadaan sedang sibuk dalam menjalankan aktivitas. Seperti dalam kegiatan bisnis, hendaklah selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. 2. Berperilaku baik dan simpatik atau syidik. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Yang ketiga, perilaku adil dalam bisnis. Adil adalah salah satu bentuk akhlak yang harus dimiliki seorang syariah marketer. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah. Sikap adil ini termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Dalam sikap ini adalah sikap sopan santun, rendah hati, dan juga dalam Islam diperintahkan untuk bertasamuh kepada saudara yang membayar atau menagih, baik menagih utang, permai asuransi, cicilan kredit bank, dan sebagainya. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Seorang pembisnis syariah harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga dengan seorang syariah marketer
harus dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya sebagai wakil dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan. Yang keenam, tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha yang lainnya, hanya bermotifkan persaingan bisnis. Karena itu sebaiknya akhlak para praktisi, akademisi, dan para pakar ekonomi syariah harus bisa menjadi teladan bagi umat. Yang ketujuh yaitu tidak suka menjelek-jelekkan atau ghibah. Penyakit hati selain suudzon yang banyak menimpa umat Islam termasuk mungkin praktisi dan akademisi ekonomi syariah adalah ghibah. Kita dilarang ghibah atau mengumpat atau menjelek-jelekkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sebagai diri kamu mengumpat sebagian yang lain. Yang kedelapan yaitu tidak melakukan sogok atau suap atau risyiwah. Dalam syariah, menyuap atau risyiwah hukumnya haram, dan menyuap termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil, memberikan sejumlah uang dengan maksud agar kita dapat memenangkan tender dalam suatu bisnis, atau memberikan sejumlah uang kepada hakim atau pengusaha agar kita dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan atau termasuk dalam kategori suap. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.